Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kesempatan, memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu di pesantren kali ini ya, di materi yang baru, yaitu materi tentang sholat ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan. Dan yang selanjutnya juga sholawat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menyampaikan risalah Allah, menyampaikan perintah Allah pada kita semua sehingga kita bisa menikmati, bisa mencicipi, ya, bisa merasakan nikmatnya Islam. Ya, karena agama yang hak itu agama Islam. Jadi kita harus sangat-sangat bersyukur ya bisa menetapi agama Islam ini. Ya, untuk selanjutnya, untuk hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang bab sholat. Ya, nah, kalian semuanya yang merasa sudah menjadi orang Islam itu berarti kena dengan aturan ini ya, tentang bab sholat. Nah, mungkin kalian masih atau sudah tahu semuanya rukun Islam ya. Dalam agama Islam itu ada rukun Islam, ada rukun iman. Kalau rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Nah, yang akan kita bahas untuk kali ini yaitu rukun Islam. 5 diantaranya yaitu tentang apa? Tentang sholat. Ya. Yang pertama itu syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, pembahasan tentang sholat. Sholat itu merupakan perintah Allah ya bagi orang Islam, di mana perintah itu langsung disampaikan sendiri oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ya. Kalian ingat peristiwa Isra Mi'raj, di mana Nabi Muhammad saat itu ya diperintahkan oleh Allah ya melalui malaikat Jibril, kemudian diajak ya dalam perjalanannya itu ya Nabi Muhammad diperlihatkan ya dalam perjalanan untuk menuju ke wahyunya Allah ya, Sidratul Muntaha. Yaitu dalam perjalanan Nabi Muhammad diperlihatkan beberapa siksaan ya, juga beberapa kesenangan atau kenikmatan. Siksaan yang ada di neraka itu apa saja? Itu oleh Allah diperlihatkan pada Nabi Muhammad. Ya. Di antaranya ada orang yang disiksa di dalam tungku, ya. Kemudian dalam tungku itu ada apinya. Nah, di situ ada laki-laki dan perempuan yang berusaha untuk naik, ya, naik dari tungku itu untuk keluar, ya, keluar dari api itu. Tapi sewaktu dia itu naik sudah hampir bisa keluar, jatuh lagi. Ya, seperti itu siksanya.
Lah itu kemudian Nabi Muhammad juga bertanya pada malaikat Jibril. Apa itu ya Jibril? Kok diperlihatkan seperti itu? Ternyata apa? Ya, ternyata itu merupakan siksa di neraka yang akan dirasakan oleh orang-orang yang dimana di masa hidupnya di dunia dia itu berzina. Ya, siksanya seperti itu. Ya, kemudian ada lagi orang itu disiksa di dalam lautan darah, ya. Kemudian di tengahnya itu nanti digantol, ya, ditarik-tarik. Nah, itu siksa bagi orang yang orang yang sering ngomongnya tidak benar, menjadi provokator, memfitnah, ya, itu nanti akan disiksa seperti itu. Ya, itu sewaktu perjalanan Nabi Muhammad akan menerima wahyu sholat. Ya, sampai kemudian Nabi Muhammad menerima wahyu sholat itu saja, Allah memerintahkan itu sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Nah, sekarang bisa kita bayangkan atau ya kita pikirkan, kita waktu dalam sehari semalam 24 jam, sedangkan sholat yang diperintahkan 50 kali, berarti hampir dalam setiap waktu kita harus melakukan sholat. Nah, kemudian sewaktu Nabi Muhammad kembali dari menerima wahyunya Allah, kemudian mau turun akan ke bumi menyampaikan wahyu tadi. Dalam perjalanan turun pulang dicegat oleh Nabi Musa. Kemudian ditanya, "Hei Muhammad, kamu menerima wahyu Allah berupa apa?" Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Saya menerima wahyu Allah berupa sholat 50 kali dalam sehari semalam." Nah, kemudian Nabi Musa bertanya lagi, "Kamu mau menerima wahyu sholat 50 kali?" "Hei Muhammad, nanti ya manusia yang akan melaksanakan sholat 50 kali itu tidak akan mampu. Nah, sekarang kamu kembalilah menghadap Allah, kamu minta keringanan." Nah, akhirnya Nabi Muhammad kembali pada Allah, minta keringanan. Ya, sholatnya jangan 50 kali. Ya, kemudian dikorting, ya, dikurangi, ya, 25 kali. Kemudian turun lagi Nabi Muhammad, dicegat lagi. Nah, ditanya lagi, "Kamu mendapatkan perintah berapa kali?" 25 kali. Itu nanti tidak akan kuat lagi. Kamu minta lagi keringanan ke sana. Ya. Sampai akhirnya Nabi Muhammad minta keringanan 5 kali. Nah, ternyata apa yang kita lihat sekarang? 5 kali dalam sehari semalam itu saja masih ada yang bolong-bolong. Nah, contoh aja sekarang anak-anak itu kalau misalnya mau sholat di sekolah aja ya, sholat duhur itu saja kadang ada yang mau, kadang ada yang enggak. Ya, apalagi sholat duha, ya, sholat yang sifatnya sunnah. Sholat yang wajib aja masih dilanggar, ya, tidak dilaksanakan, apalagi yang sunnah. Nah, itu. Jadi sebagai orang Islam itu mempunyai kewajiban. Wajib itu kalian tahu kan? Wajib itu kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau tidak dilaksanakan akan mendapatkan dosa. Nah, jadi kalau kita melanggar, tidak melaksanakan sholat, berarti akan mendapatkan siksa, ya, atau sudah melakukan dosa. Nah, apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang. Ya, bulan Ramadan itu bulan penuh rahmat.
Tapi juga kalau kita melaksanakan atau melakukan dosa, akan mendapatkan dosa yang berlipat juga. Nah, jadi harus hati-hati. Ya. Di bulan puasa, kita berusaha untuk meningkatkan amalan-amalan. Ya, jangan sampai kita itu malah menghabiskan waktu dengan sia-sia. Ya. Bulan puasa itu kita coba untuk fastabiqul khairat. Ya, kita berlomba-lomba untuk mencari pahala. Ya, pahala dari apa? Pahala dari puasa kita. Ya, jangan sampai puasa kita itu wis luwe, ya, ngelak, haus, lapar, badan kita lemas, tetapi sia-sia. Karena apa? Karena mungkin kita nodai dengan ucapan-ucapan kotor, ya. Kita nodai dengan rasan-rasan, dan itu akan mengakibatkan puasa kita tidak bermanfaat. Nah, jadi usahakan kita mendapatkan pahala dari puasa kita ini. Ya, dalam sehari berapa jam, mulai dari subuh atau terbit fajar, imsak sampai nanti terbenam matahari, kita menahan lapar dan menahan lapar dan menahan ngelak. Bahasa Indonesianya apa itu? Haus. Nah, itu jangan sia-sia. Ya, kita gunakan sebaik mungkin. Kalau misalnya kita itu mau ngomong yang jelek, lebih baik kita menyingkir, ya, atau lebih baik tidur. Tuh. Kemudian kita cari lagi pahala dengan apa? Dengan sholat tarawih. Ya. Sholat tarawih itu sholat sunnah yang diwajibkan. Jadi sholat sunnah, tetapi di situ diusahakan untuk melaksanakan sholat tarawih dalam bulan Ramadan. Ya, saya kira itu tidak berat. Karena apa? Karena banyak temannya, ya, suasananya juga menyenangkan. Ya, itu kita laksanakan sholat tarawihnya. Ya. Puasa, sholat tarawih, tadarus, ya, baca Al-Quran. Jangan sampai kita mempunyai Al-Quran, tetapi Al-Qurannya sampai bertahun-tahun itu halus, ya. Kemudian kertasnya juga masih bersih, ya. Karena apa? Karena jarang kita pegang. Kalah dengan apa? Kalah dengan HP. Ya. HP itu dibuka dalam sehari semalam berapa kali? Sedangkan kalian membuka Al-Quran dalam sehari semalam berapa kali? Coba kalian bandingkan. Padahal yang akan menuntun kita ke surga, ya, Al-Quran ini. Ya. Boleh kita pegang HP, tapi jangan sampai yang tidak bermanfaat itu kita habiskan. Ya. Nah, Al-Qurannya aja yang kita habiskan, waktunya itu nanti kita baca. Siapa yang sudah khatam selama bulan Ramadan ini, nah, itu yang bagus. Jadi usahakan membaca Al-Quran itu dalam satu huruf sudah diganjar atau diberi pahala. Padahal berapa huruf aja dalam Al-Quran itu. Ya. Jadi sukses puasa, kemudian sholat tarawihnya, ya, kemudian tadarusnya. Nah, nanti ada zakat, ya, Lailatul Qadar. Bulan puasa itu, selain di bulan puasa tidak ada yang namanya Lailatul Qadar. Padahal di Lailatul Qadar itu pahalanya sangat besar. Ya, jangan sampai kita lewatkan. Dalam satu tahun itu hanya ada satu bulan ini Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu saja di dalam 10 hari terakhir, ya, atau 9 terakhir kalau puasanya 9 bulan, 29, ya, itu hanya semalam. Ya, jadi kita manfaatkan betul. Kemudian zakatnya, ya. Nah,
Kalau kita sebagai orang Islam, kembali pada materi kita, sholat. Sholat itu penting, sholat itu wajib. Ya, lain dengan puasa. Kalau puasa, itu kita meninggalkan puasa, bisa diganti hari lain. Tetapi kalau sholat, tidak ada yang namanya sholat itu utang. Ya, sholat itu harus dilaksanakan terus. Nah, mana ada, kalau walaupun itu anak putri, dia baru istilahnya libur, istirahat karena menstruasi, itu sholatnya tidak diganti. Tetapi kalau puasa, puasanya harus diganti. Nah, itu bedanya. Jadi hati-hati, jangan sampai bolong-bolong. Ya, apalagi bulan puasa ini kan kita punya kesempatan betul, misalnya sholat subuh, yang biasanya sholat subuh itu males, ya karena apa, pagi itu sudah, apa istilahnya, pagi itu males untuk bangun. Nah, kalau bulan puasa kita sudah istilahnya sahur. Nah, sahur itu habis sahur nanti waktu tinggal 10 menit atau berapa itu ya, 15 menit, itu sudah waktunya untuk sholat subuh, jadi nggak usah kita tidur lagi, ya. Nah, sholatnya jangan bolong-bolong, apalagi kalian sudah balik, ya. Balik itu bahaya sekali itu, ya. Ada satu dalil yang menyatakan awalu mayuhasabu yaumul qiyamah as-sholah. Ida soluha sahiru kulih, wa ida fasadat kulih. Nah, itu artinya kurang lebih seperti ini. Awalnya hisaban, ya. Jadi segala sesuatu akan dihisab oleh Allah besok di hari kiamat. Nah, yang hisab atau apa istilahnya, ya hisapan amalan yang pertama yang dihitung oleh Allah, ditimbang, dicek, itu sholatnya. Jadi sholat kita itu selama di dunia bagaimana? Kalau sholatnya itu bolong-bolong, berarti segala sesuatu akan dinilai jelek. Tapi kalau sewaktu dihisab sholatnya itu kok bagus, berarti segala sesuatunya dinilai bagus. Nah, sekarang tinggal kita, ya, prakteknya di dunia itu nanti kita itu seperti apa? Ya, apakah masih bolong-bolong atau memang tertib, tekun, ya, khusyuk? Nah, itu nanti akan kita sendiri yang menentukan. Sholat, kalau kita sudah bisa tertib, ya 5 kali dalam sehari semalam atau 5 waktu. Ya, tertib 5 waktu. Kemudian kita tingkatkan lagi kekhusyukannya. Ya, jangan sampai kita sholat itu hanya istilahnya apa ya? Hanya memenuhi kewajiban waktu sholat aja. Tapi kekhusyukan itu juga harus kita praktekkan. Ya, mulai misalnya Allahu Akbar. Ya, hati kita, pikiran kita, mata kita harus tertuju pada tempat sujud kita. Ya, usahakan yang khusyuk. Ya, betul-betul hati kita itu memohon pada Allah. Makanya usahakan kalau kita itu sholat, tahu arti bacaannya. Nah, karena apa? Bacaan sholat itu tidak ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Ya, mana ada kita sholat menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya ya Allah Akbar, terus kita membaca Allah Maha Besar. Nggak ada kan? Nah, itu jadi kita harus tahu. Oh, artinya seperti ini. Kita membaca Al-Fatihah itu artinya apa toh? Oh, saya waktu sholat membaca Al-Fatihah, berarti saya memohon pada Allah. Artinya seperti ini. Nah, itu nanti akan menjadi khusyuk. Ya.
Kemudian mata kita, ya usahakan jangan jelalatan. Ya, sudah mulai masuk sholat Allahu Akbar, matanya masih melihat ke sana kemari. Ya, masih melihat ke atas. Ya, usahakan yang khusyuk. Telinga kalau mendengar sesuatu, ya usahakan jangan didengarkan. Ya, makanya kalau kita sholat, usahakan tempatnya itu yang tenang. Ya, tidak ada suara-suara yang gaduh, suara-suara yang ramai. Ya, jadi hati kita tenang. Ya, kemudian usahakan gerakan-gerakannya itu juga tumakninah. Ya. Rukuk usahakan pada waktu sholat punggung kita itu benar-benar lurus. Ya. Seandainya punggung itu diberi buku atau apa Al-Quran itu ya nggak jatuh. Posisinya jadi lurus. Ya. Kemudian pada waktu sujud, ya, pada waktu sujud ada loh ya. Kalau anak yang nakal itu, waktu sujud itu kepalanya itu sujud di lantai, tetapi kakinya itu di belakang itu diumbul-umbul ke. Nah, itu seperti main, ya, seperti main-main, itu nggak boleh. Ya. Ada lagi yang di situ, karena dia itu malesnya untuk sholat. Sholat itu menunggu qomat dulu. Kemudian qomat itu masih menunggu lagi sampai beberapa rakaat. Akhirnya rakaat terakhir itu, dia pokoknya ikut aja di belakangnya. Terus langsung selesai ya selesai. Assalamualaikum. Udah. Tidak menambahkan lagi kekurangannya. Lah itu kemudian apa? Pahalanya itu seperti apa? Ya. Yang kita dapatkan itu seperti apa? Kalau misalnya kita sholat hanya sekedar memenuhi kewajiban, itu nggak boleh ya. Jadi hati-hati betul, karena apa? Nanti di hari kiamat segala sesuatu itu akan dihisab oleh Allah. Ya. Yang baik akan bermanfaat untuk kita sendiri, dan yang jelek akan merugikan kita sendiri. Usahakan di bulan puasa ini kita perbaiki lagi ya. Belum, tidak ada kata terlambat, hanya kita belum saja. Jadi usahakan selama bulan puasa ayo kita bareng-bareng ya, kita perbaiki lagi, baik itu ucapan kita, tingkah laku kita ya, terutama juga untuk sholat kita ini ya. Usahakan sholat tarawihnya tidak bolong-bolong. Yang pertama, sholat wajibnya. Sholat wajibnya tidak bolong-bolong. Sholat tarawihnya tertib terus. Kemudian ditambah sholat sunnahnya. Ada sholat duha, ya. Ada sholat fajar, ya. Kemudian kalau bisa lagi, kalian di waktu sekarang, terutama yang kelas 3, itu mau melanjutkan sekolah atau mau kerja, usahakan lagi sholatnya ditambah sholat hajat, ya, itu lebih bagus lagi. Karena apa? Yang menentukan nasib kita atau yang akan merubah diri kita itu hanya kita dan Allah. Kalau kita tidak mau merubah diri kita, maka Allah tidak akan merubah. Innallaha la yughayyiru biqaumin kata yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, jadi Allah tidak akan merubah nasib seseorang ya, atau nasib manusia selama dia itu tidak akan merubah dirinya sendiri. Jadi tergantung pada diri kita, tinggal kemauan kita. Nah, kalau kita malas, ya hasilnya akan malas. Ya. Contoh saja, kalau kita sekolah, kok sekolahnya malas, yo nanti nilainya jadi jelek. Ya. Mau melanjutkan kerja atau mau sekolah lagi, yo sulit. Ya, kalau kerja kemampuannya nggak ada, sekolah saenake dhewe mana mampu, ya.
Kita sekolah itu, apalagi di SMK, itu kan untuk menimpa keterampilan kita. Ya, tapi kalau kita malas, tidak mau latihan, ya, tidak mau belajar, ya sudah, akhirnya tidak akan mempunyai kompetensi. Itu ya. Jadi kita gunakan sebaik-baiknya waktu yang ada itu. Ya, Allah sudah memberikan waktu pada kita, memberikan kesempatan pada kita, tinggal kita sendiri yang memanfaatkannya. Ya, tuh. Kemudian, ya, untuk sholat, terutama di sholat wajibnya. Ya, kemarin itu ada cerita dari teman bahwa ada orang yang bilang sholat itu tidak penting. Ya, yang penting pokoknya kita itu mengikuti agama Islam apa adanya. Nah, itu ya salah. Tadi sudah saya sampaikan, rukun Islam diantaranya kan sholat. Kalau sholatnya itu sudah menjadi ketentuan oleh Allah, itu harus kita laksanakan. Ya, jangan ditinggalkan. Ya, seperti anak kecil. Ya, kalau mau nanti sholat, kalau enggak ya enggak. Itu enggak boleh. Ya, kalau kita sudah balik, itu kewajiban. Kalau kita tinggalkan mendapatkan dosa, kalau kita kerjakan mendapatkan pahala. Nah, dari sini untuk kewajiban itu sudah Ibu sampaikan, ya, kalian harus memperbaiki diri, ya, mulai saat ini. Ya, ini berhubung waktunya sudah hampir selesai, ya, jadi sebelum saya tutup, ini saya simpulkan ya untuk materi hari ini. Kesimpulannya yaitu bahwa kita sebagai makhluk Allah itu mempunyai kewajiban untuk sholat. Jadi Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah. Menyembah Allahnya itu salah satunya melalui sholat ini. Jadi itu sholat itu kewajiban. Ya, kemudian yang kedua, bahwa nanti di hari kiamat itu Allah akan menghisap amalan seseorang pertama kali, yaitu sholatnya. Ya, jadi kalian harus melaksanakan perintah sholat ini dengan benar, jangan sampai ditinggalkan. Ya, kalau sholat kalian itu dihisap oleh Allah itu sudah baik, berarti baik keseluruhan. Kalau dihisapnya itu jelek, berarti jelek keseluruhan. Itu ya. Nah, demikian untuk penyampaian materi Ibu hari ini. Ya. Selanjutnya untuk tugas nanti bisa kalian lihat di tim ya. Cukup sekian dulu. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian, bila terjebak hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.